Oke, di sini ada 30 soal PAS Matematika Minat dari SMA Sang Timur ya teman-teman untuk kelas 11 IPA semester 1 ya. Nah, ini bisa kita lihat di layar. Nah, kemudian untuk bisa menyelesaikan ini maka kita memerlukan rumus-rumus ya. Nah, rumus-rumusnya ini ada di bawah. Ini adalah rangkuman dari rumus-rumus yang nantinya akan kita pakai ya untuk menyelesaikan soal-soal terkait trigonometri. Nah, yang pertama ada rumus identitas, kedua ada rumus perkalian, sudut terangkap, jumlah dan selisih dua sudut, jumlah dan selisih sudut, ini bentuk A cos X plus minus B sin X, dan yang terakhir adalah rumus untuk sudut pertengahan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita kerjakan dari soal nomor 1 ya. Soal nomor 1, 2 sin X minus 1 sama dengan 0 untuk interval di kuadran 2 dan 3 ya. Ditanya nilai tan X. Oke, ini langsung saja 2 sin X ya sama dengan 1. Satunya kita pindahkan ke kanan. Kemudian 2-nya kita pindahkan ke kanan jadi per ya. Jadi 1/2. Nah, nilai sin X yang bernilai setengah itu adalah 30 derajat atau 150 derajat ya teman-teman. Nah, di sini interval yang diminta adalah di kuadran 2 dan 3. Ya, berarti yang memenuhi hanya yang 150 derajat. Karena 150 derajat itu ada di kuadran 2. Sedangkan 30 derajat tidak memenuhi ya. Dia masih di kuadran 1, teman-teman. Oke, yang ditanya kemudian adalah nilai dari tan X. Ya, berarti tan-nya adalah tan 150 ya. Tan 150 itu identik dengan tan 30, tapi dia bernilai negatif ya, karena ada di kuadran 2. Jadi ini sama dengan min tan 30 ya teman-teman. Nah, min tan 30 itu nilainya adalah min 1/3 akar 3 ya. Ini jawabannya. Untuk soal nomor 2, 2 sin 2x min 30 sama dengan min akar 2 ya. Untuk interval di kuadran 1, 2, dan 3. Yang ditanya adalah nilai x. Oke, ini langsung saja. Jadi sin 2x min 30. Nah, nanti yang 2 di depan sin itu kita pindahkan ke kanan ya. Jadi min setengah akar 2 teman-teman. Nah, nilai sin yang bernilai negatif itu hanya ada di kuadran 3 dan 4 ya. Berarti di sini bisa kita simpulkan 2x min 30. Sin yang bernilai setengah akar 2 itu identik dengan 45 ya. Berarti sudutnya adalah 225 di kuadran 3 ini ya, derajat, atau bisa juga 315 derajat. Nah, ya. Nah, nilai ini kemudian bisa kita buka ya. Yang pertama, jika kita ambil sudut 225 derajat, maka nilainya menjadi 2x min 30 sama dengan 225 plus minus K kali 360 ya. Kalau sin dan cos dia nilainya plus minus K kali 360 teman-teman. Nah, ini 2x sama dengan 225 kita pindahkan ke kanan jadi 255 ya. Plus minus K kali 360. Kemudian 2-nya kita pindahkan ke kanan juga jadi per. Nah, 255 dibagi 2 itu adalah 127,5 teman-teman. 127,5 plus minus K kali 180 ya. Nah, apabila kita masukkan K-nya 0, ya, kita masukkan K-nya 0, maka nilai X yang diperoleh adalah 127,5 derajat ya. Nah, ini kita dapat satu nilai X. Kemudian jika apabila kita masukkan yang 315 ya, menjadi 2X min 30 sama dengan 315 plus minus K kali 360 ya. Kemudian yang minus 30 kita pindahkan ke kanan jadi plus. Dia di plus berarti jadi 345 ya. Plus minus K kali 360. Nah, 2-nya kita pindahkan ke kanan jadi per. 345 dibagi 2 jadi 172,5 ya teman-teman. 172,5 plus minus K kali 180. Nah, apabila kita masukkan K-nya 0, maka kita memperoleh X-nya 172,5 derajat ya teman-teman. Nah, di sini dapat kita simpulkan HP-nya adalah 127,5 derajat dan 172,5 derajat. Nah, kedua nilai HP ini sudah memenuhi syarat ya karena dia mintanya di interval
X-nya itu di interval 1, 2, dan 3 ya. Untuk soal nomor 3, kotan 2X min akar 3 sama dengan 0 untuk interval di kuadran 1 dan 2 ya. Yang ditanya adalah nilai X. Oke. Nah, di sini kotannya bisa kita uraikan ya. Ini kan 2X. Nah, akar 3-nya kita pindahkan ke kanan teman-teman. Jadi ini soalnya ini kotan 2X ya. Nah, kotan sendiri itu adalah 1 per tan ya. 1 per tan 2X. Nah, sedangkan akar 3 itu sama dengan 1 per tan 30 ya teman-teman. Di sini bisa kita ambil tan 2X-nya sama dengan tan 30 atau 2X sama dengan 30 derajat ya. Nanti bisa kita plus minus. Nah, untuk tan, maka plus minusnya adalah K kali 180 derajat ya teman-teman. Duanya bisa kita pindahkan ke kanan. Nanti jadi 30 bagi 2, 15 derajat. Plus minus K kali 90 derajat ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nah, kita masukkan K-nya 0, maka kita akan memperoleh nilai X-nya adalah 15 derajat. Kemudian kita masukkan K-nya 1, kita memperoleh X-nya adalah 105 derajat. Kemudian kita masukkan K-nya 2, kita memperoleh X-nya adalah 195 derajat ya teman-teman. Nah, untuk yang X 195 derajat, dia sudah melampaui kuadran 2 ya. Jadi ini yang terakhir bernilai TM. Nah, yang memenuhi hanya yang 15 derajat dan 105 derajat teman-teman. Maka HP-nya bisa kita tulis X-nya 15 derajat ya, atau bisa juga 105 derajat. Nah, ini jawabannya ya. Untuk soal nomor 4, jika 2 min 2 cos kuadrat theta sama dengan sin theta, maka tentukan nilai X untuk interval kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, ini pertama kita buka dulu. Ini kan 2 min 2 ya. Nah, cos kuadrat theta-nya itu berdasarkan rumus identitas ya. Rumus identitas itu kan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 ya. Nah, kalau kita mau mencari yang cos kuadrat theta itu kan bisa dirubah menjadi 1 min sin kuadrat theta ya, teman-teman. Nah, cos kuadrat theta yang tadi kita submit ke sini. Jadi kan dia 1 min sin kuadrat theta ya, teman-teman. Ini sama dengan sin theta. Nah, nanti ini bisa kita kalikan pelangi. Jadi 2 min 2 plus 2 sin kuadrat theta ya. Nah, ini sama dengan sin theta. Nanti sin theta yang di sebelah kanan bisa kita pindahkan ke kiri. Nah, untuk yang awal 2 min 2-nya ini nanti bernilai 0. Ini kan yang tersisa adalah 2 sin kuadrat theta min sin theta ya, teman-teman. Nah, ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Nanti sin theta-nya bisa kita keluarkan. Jadi di sini sisa 2 sin theta minus 1 ya. 2 sin theta minus 1 sama dengan 0. Nah, maka yang pertama kita peroleh sin theta-nya sama dengan 0. Nah, theta-nya yang memenuhi adalah 0 derajat, 180 derajat, atau 360 derajat. Ini yang bagian pertama. Yang poin kedua, 2 sin theta minus 1 sama dengan 0, maka kita memperoleh 2 sin theta sama dengan 1 atau sin theta-nya sama dengan setengah. Nah, sin theta yang bernilai setengah itu kan ada di sudut 30 derajat atau 150 derajat ya, teman-teman. Nah, maka kita bisa memperoleh nilai X-nya atau nilai theta-nya ya. HP-nya kita peroleh 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan terakhir adalah 360 derajat. Oke, ini hasilnya ya. Untuk soal nomor 5, nah di sini ditanya nilai dari cos 105 dan sin 105 ya teman-teman. Oke, ini sudah masuk ke penjumlahan trigonometri. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu cos 105 teman-teman ya. Jadi cos 105 itu bisa kita tulis menjadi cos 60 ditambah 45 ya. Cos 60 ditambah 45. Nah, ini menjadi cos A tambah B ya, menjadi cos alfa cos beta. Cos alfa cos beta min sin alfa sin beta ya, min sin alfa sin beta. Ini rumusnya. Nah, ini kita tinggal ganti A-nya menjadi 60,
dan cos betanya adalah 45 ya, dikurang sin 60 kali sin 45 teman-teman. Cos 60 itu bernilai setengah dan cos 45 itu adalah setengah akar 2 min sin 60 itu adalah setengah akar 3, sin 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Ini kalau kita sederhanakan. Jadi 1/4 akar 2 min 1/4 akar 6 atau 1/4 bisa kita keluarkan ya. Jadi yang tersisa adalah 1/4 min 2 akar 6. Nah, yang ini. 1/4 akar 2 min akar 6 ya teman-teman. Kemudian untuk yang sin 105 ini juga sama ya. Sin 105 itu bisa kita buka menjadi sin 60 tambah 45 juga ya. Nah, cuma rumusnya agak berbeda nih. Kalau ini tetap kita bikin AB, A-nya 60, B-nya 45. Rumusnya tapi menjadi sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, cos A sin B. Sin A-nya adalah sin 60, cos B-nya adalah cos 45 ditambah cos A berarti cos 60 sin B, sin 45 ya teman-teman. Ini jadi setengah akar 3 kali setengah akar 2 tambah cos 60 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2 ya. Nah, ini jadinya adalah 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2 atau bisa kita sederhanakan jadi 1/4 akar 6 tambah akar 2. Nah, ini nilai dari hasil sin 105 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk soal nomor 6, jika alfa dan beta sudut lancip, berarti artinya dia di kuadran 1 ya. Nah, sin alfanya sama dengan 3/5, sin betanya sama dengan 7/25, maka cos alfa min beta adalah oke. Ini pertama kita gambar segitiganya dulu. Yang pertama untuk yang alfa ya, untuk yang alfa. Kemudian yang bawahnya ini untuk yang beta ya teman-teman, untuk yang beta. Nah, untuk yang alfa, sin alfa adalah depan per miring, depannya 3, sampingnya 5, otomatis dengan Pythagoras ini kita dapat 4. Untuk yang sin beta, depannya 7, miringnya 25, maka dengan Pythagoras kita dapat di sini 24 ya teman-teman, 24. Nah, yang ditanya adalah cos alfa min beta. Cos alfa min beta. Cos alfa min beta rumusnya adalah cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Oke. Nah, cos alfa kita lihat segitiga yang kiri atas. Ya, cos alfanya berarti samping per miring berarti 4/5. Kita kali dengan cos beta, cosnya yang di bawah 24/25 ya. Ditambah sin alfa berarti yang atas 3/5 kali sin betanya adalah 7/25. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan teman-teman. 4/5 dikali 24/25 itu sama dengan 96/125 ya. Kemudian yang 3/5 dikali 7/25 itu nilainya adalah 21/125 ya. Nah, ini bisa kita jumlahkan penjumlahan pecahannya. Jadi nilainya adalah 117/125 ya teman-teman. Nah, ini hasil akhirnya. Soal nomor 7, diketahui cos A tambah B adalah setengah. Nah, dan sin A sin B-nya 3/4. Yang ditanya adalah cos kurung A min B ya. Oke. Pertama kita buka dulu yang sebelah kiri. Cos A tambah B itu kan rumusnya apa itu? Cos A kurung tambah B ya. Rumusnya adalah cos A cos B dikurang sin A sin B. Ya. Atau cos A tambah B tadi di situ nilainya setengah ya. Cos A cos B-nya kita nggak tahu, kita tulis saja. Nah, min sin A sin B. Sin A sin B itu udah dikasih tahu di soal ya, 3/4. Maka dari sini kita bisa memperoleh nilai dari cos A kali cos B sama dengan setengah ditambah 3/4 ya teman-teman. Maka cos A cos B kita peroleh nilainya adalah 5/4 ya, 5/4. Nah, yang ditanya adalah cos kurung A min B. Nah, cos kurung A min B itu kan rumusnya dibuka menjadi cos A cos B ditambah sin A sin B ya. Sin A sin B. Nah, cos A cos B udah kita peroleh. Tadi nilainya adalah 5/4. Sedangkan sin A sin B di soal dia nilainya 3/4. Maka hasilnya adalah 8/4. 8/4 itu setara dengan 2 ya. Nah, jadi nilai cos A min B-nya adalah 2 teman-teman.
Soal nomor 8. Dalam segitiga PQR diketahui cos P-nya akar 2 per 2 dan cos Q-nya adalah akar 3 per 2 ya. Yang ditanya adalah nilai cos R. Oke, ini kita buka dulu segitiganya ya. Yang di sini kan P, sudutnya P. Terus yang segitiga bawah kita buka, ini namanya sudutnya Q ya, sudutnya Q. Oke. Untuk yang P, cosnya itu kan samping per miring, ya sampingnya adalah akar 2, kemudian miringnya adalah 2. Kemudian dengan Pythagoras di sini kita dapat yang depan atas akar 2 ya. Nah, untuk yang Q, cosnya adalah akar 3, berarti sampingnya akar 3, dan itu per 2, berarti miringnya adalah 2. Nah, dengan Pythagoras kita dapat sisi tingginya kiri ini nilainya 1 ya. Oke, ini sudah kita buka. Kemudian yang ditanya adalah cos R. Oke, dalam segitiga, ya, dalam segitiga sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R itu kan sama dengan 180 derajat ya teman-teman. Yang kita mau cari adalah sudut R. Ya, sudut R berarti itu sama aja seperti 180 dikurang P tambah Q ya. 180 dikurang P tambah Q. Nah, kalau kita mau cari cos R, kita langsung aja. Jadi langsung di sini dikasih cos ya. Yang di sebelah kanan juga dikasih cos tuh ya. Jadi cos 180 min kurung P tambah Q, teman-teman. Nah, kemudian cos 180 min kurung P tambah Q itu bisa kita buka ya, bisa kita buka menggunakan rumus. Nah, cos 180 min itu ada di kuadran 2, otomatis nanti dia itu bernilai negatif ya teman-teman ya. Sedangkan cos P tambah Q itu adalah nilainya menjadi cos P ya. Kita buka persamanya, cos P cos Q min sin P sin Q. Nah, min sin P sin Q ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan nanti jadi yang nilai sinnya jadi positif, jadi sin P sin Q min cos P cos Q ya. Cos P cos Q. Nah, ini tinggal kita masukin aja nilai-nilainya teman-teman dari segitiga ini ya. Nilai sin adalah depan per miring, berarti akar 2 per 2. Sin Q-nya adalah 1 per 2. Nah, ya. Min cos P. Cos P-nya itu adalah akar 2 per 2. Cos Q. Cos Q-nya itu adalah akar 3 per 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi, akar 2 per 4 ya. Jadi 1 per 4 akar 2 yang ini. Kemudian yang sebelah kanan jadi 1 per 4 akar 6 ya teman-teman. 1 per 4 akar 6. Nah, ini 1 per 4-nya bisa kita keluarkan. Jadi dia akar 2 min akar 6. Ini nilai dari cos R-nya teman-teman. Untuk soal nomor 9, ini di sini masih sama. Pada segitiga PQR diketahui sin P-nya 3/5, kotan Q-nya 4/3 ya, yang ditanya nilai dari tan R. Oke, kita buka dulu ke dalam bentuk segitiga. Yang pertama adalah untuk sudut P, yang kedua adalah untuk sudut Q ya, untuk sudut Q. Nah, oke. Sin P berarti depan per miring, 35 berarti dengan Pythagoras ini kita dapat 4 ya. Untuk yang kotan Q, kotan itu adalah sepertan atau cos per sin ya. Cos per sin berarti di sininya sampingnya 4, samping atas kirinya 3. Otomatis dengan Pythagoras kita dapat 5 ya di sini ya. Nah, yang ditanya adalah nilai dari tan R, teman-teman. Oke. Ini masih sama seperti tadi. Kalau sudut sudut segitiga kita jumlahkan, nilainya adalah 180 derajat ya. Nah, kalau yang ditanya R berarti dia jadi 180 kurang P tambah Q ya, teman-teman. Nah, di sini yang ditanya adalah nilai dari tan R ya. Nah, tan R untuk 180 min ya, dia masuk di kuadran 2. Tan di kuadran 2 itu bernilai negatif ya, teman-teman. Nah, ini kita tulis dulu. Ya, dia bernilai negatif jadi min tan ya. Min tan. Min dari tan kurung P tambah Q, teman-teman. Nah, ini jadi min. Nah, tan P tambah Q itu bisa berubah menjadi tan P ditambah tan Q per 1 min tan P tan Q ya. Nah, langsung kita submit aja jadi min kurung. Tan P-nya bernilai berapa itu ya? 3/4. Kemudian tan Q-nya bernilai
3/4 juga. Ya. 1 min tan P berarti 3/4 dikali 3/4 ya teman-teman. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nilainya jadi berapa itu? Min kurung yang atas 3/4 tambah 3/4 jadi 6/4. 6/4 itu atau 3/2 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Terus yang bawah 1 min 9/16. 1 min 9/16 ya berarti ya. 1 min 9/16. Nah, ini berarti nilainya bisa kita sederhanakan jadi min yang atas ya, jadi 3/2. Nah, yang bawah nilainya jadi 1 kurang 9/16. Dia jadi 7/16 ya, teman-teman. 7/16. Nah, atau min 3/2 dibagi 7/16 sama dengan min 24/7 ya. Nah, nih hasilnya ya. Untuk soal nomor 10, penyelesaian dari persamaan sin X cos 30 tambah cos X sin 30 sama dengan setengah. Oke, untuk interval di kuadran 1 dan 2 ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Ini kan dia rumusnya seperti sin X cos 30 ya. Seperti sin A cos B tambah cos A sin B ya teman-teman ya. Ini sama aja seperti sin A cos B tambah cos A sin B. Nah, cos A sin B ya. Ini rumusnya kan seperti sin kurung A tambah B ya. Sin kurung A tambah B nih. Nah, yang barusan sin A cos B tambah cos A sin B, tadi katanya nilainya adalah setengah. Ya, untuk yang sin A tambah B berarti kan A-nya adalah yang X dan B-nya adalah yang 30 derajat ya teman-teman. Oke, sin berapa yang nilainya adalah setengah, otomatis dia hanya 30 derajat atau 150 derajat ya teman-teman. Ini nilai dari sudut yang X tambah 30 derajat. Nah, ini kita buka satu-satu ya. Yang pertama kita pakai sudut yang 30 derajat teman-teman. Kalau kita pakai sudut yang 30 derajat maka jadi X tambah 30 derajat sama dengan 30 derajat ya. Nah, ini nanti hasilnya adalah X-nya sama dengan, ini jangan lupa dipakai plus minus K kali 360 ya. Nanti X-nya sama dengan 0 plus minus K kali 360 derajat ya teman-teman. Kalau kita masukin K-nya 0, maka kita memperoleh nilai X-nya adalah 0 derajat. Kalau kita masukkan K-nya 1, maka kita memperoleh X-nya adalah 360 derajat ya teman-teman. Cuma untuk yang 360 derajat dia tidak memenuhi karena yang di sini yang diminta interval untuk kuadran 1 dan 2 ya. Jadi yang ini bernilai TM, sedangkan yang atasnya dia sesuai. Nah, kemudian yang kedua adalah kita pakai yang 150 derajat, maka ini berubah menjadi X tambah 30 derajat sama dengan 150 derajat ya, plus minus K kali 360. Kemudian 30 kita geser jadi 120 derajat plus minus K kali 360 ya. Nah, ini kalau kita masukkan nilai K-nya 0, maka kita akan memperoleh X-nya adalah 120 derajat. Kalau kita masukkan K-nya 1, kita akan memperoleh X-nya adalah 480 derajat ya teman-teman. Ini sudah melebihi kuadran 4, maka ini bernilai TM. Nah, TM ya. Maka HP-nya yang memenuhi adalah 0 derajat atau 120 derajat ya. Nah, nih jawabannya ya. Oke, untuk nomor 11 di sini ditanya ya nilai dari 2 sin 15 cos 15. Nah, nilai ini kalau kita misalkan 15-nya sebagai alfa ya. Jadi kan dia jadi 2 sin alfa cos alfa ya. Nilai ini tuh sama dengan sin 2 alfa, teman-teman. Ya. Sin 2 alfa ya. Alfanya kita masukin lagi di sini 15 ya. Jadi sin 30 tuh nilainya setengah ya teman-teman. Oke, next untuk yang nomor 12. Di sini diberitahu nilai dari cos X sama dengan 1 per akar A kuadrat tambah 1 ya. Yang ditanya adalah nilai sin 2X untuk kuadran 1 ya. Oke, ini kita gambar dulu segitiganya ya. Segitiganya dengan sudut X, terus cos itu samping per miring, berarti sampingnya 1, miringnya itu A kuadrat tambah 1 ya. Nah, untuk mencari sisi tegaknya ini bisa kita pakai Pitagoras ya. Jadi
sisi miring akar A kuadrat tambah 1 itu dikurang sama yang sampingnya ya, samping kuadrat. Nah, ini sama-sama dikuadratin. Nanti akar ketemu kuadrat itu akarnya hilang ya teman-teman. Nah, yang tersisa adalah nanti 1 kurang 1, 0, jadi tersisa akar A kuadrat atau A ya. Jadi kita peroleh di sini sisi sampingnya bernilai A ya. Nah, yang ditanya adalah sin 2x tuh. Sin 2x kan dia punya rumus ya. 2 sin x cos x. Nah, dengan catatan x-nya ini ada di kuadran 1. Jadi baik sin maupun cos dia bernilai positif ya teman-teman. Nah, ini sin x-nya itu berarti A per akar A kuadrat tambah 1 ya. Terus yang cosnya itu 1 per akar A kuadrat tambah 1 ya teman-teman. Nah, ini yang atasnya bisa kita kali jadi 2A, yang bawah nanti akarnya jadi hilang ya, karena dia dikali dengan angka yang sama ya. Jadi jawabannya adalah 2A per A kuadrat tambah 1. Oke, untuk nomor 13 di sini ada kotan theta. Kotan theta itu adalah cos per sin ya. Nah, cos per sin. Terus sin 2 theta itu bisa kita buka menjadi 2 sin theta cos theta ya. Ini minus 1 sama dengan minus 3/4 ya teman-teman. Nah, sin theta-nya bisa kita coret. Nanti dia cos theta kita kali jadi cos kuadrat theta. Minus 1 sama dengan minus 3/4. Nah, 2 cos kuadrat theta itu sama dengan cos 2 theta ya. Nah, ya, dia setara sama cos 2 theta. Nah, dari nilai ini kita bisa memperoleh nilai dari cos 4 theta, teman-teman. Karena cos 4 theta itu rumusnya adalah 2 cos kuadrat 2 theta dikurang 1. Ya. Nah, ini 2. Nah, cos kuadrat 2 theta, cos 2 tetanya kan kita udah ada tuh tadi. Minus 3/4 ya. Ini tinggal kita kuadratin dikurang 1. Nah, nanti jadi minus 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Jadi minus 1 atau 18/16 dikurang 1. 18/16 dikurang 1 berarti sama aja nilainya 1/8 ya. Nah, ini nilai dari cos 4 tetanya teman-teman. Oke, untuk nomor 14, di sini diketahui sin 2x-nya sama dengan 12/13 dan interval yang diminta adalah di kuadran 2 ya. Yang ditanya adalah nilai cos x. Ini bisa kita gambarkan dulu teman-teman. Ya, siku-sikunya di sini dan sudutnya itu dalam bentuk 2x ya. Sin itu kan depan per miring, jadi ini 12/13. Otomatis dengan Pythagoras ini nilainya 5 ya, sisi bagian bawahnya. Nah, dari nilai ini, kita bisa menguraikan nilai dari cos 2x ya, teman-teman. Di sini cos 2x itu kan sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Nah, di sini ada variabel cos x. Cos x ini yang nantinya akan kita cari. Cos 2x berdasarkan gambar ini kan kita nilainya adalah 5/13 ya. Tapi karena dia di kuadran 2, maka nanti nilainya bernilai negatif cos 2x-nya ya. Jadi di sini min 5/13 sama dengan 2 cos kuadrat x minus 1. Nah, nanti minus 1 kita geser ke arah kiri. Jadi dia bernilai positif ya. Minus 5/13 ditambah 1. Nah, minus 5/13 ditambah 1 itu nilainya adalah 8/13 ya teman-teman. 8/13 ini sama dengan 2 cos kuadrat x atau nilai dari cos kuadrat x-nya adalah 8/26 ya, 8/26 ya. 8/26 masih bisa kita sederhanakan jadi 4/13 ya, 4/13. Nah, ini jadi untuk mencari cos x tinggal kita akar. Akar dari 4/13 adalah 2/13 akar 13 ya. Oke, untuk yang nomor 15,
Di sini diketahui 4 cos X tambah 2 cos 2X min 5 sama dengan 0. Untuk interval lebih kecil sama dengan 360 dan lebih besar sama dengan 0 ya. Ini bisa kita langsung uraikan. Jadi 4 cos X tambah cos 2X-nya bisa langsung kita buka jadi 2 cos kuadrat X minus 1 ya. Nah, ini minus 5 sama dengan 0. Nah, ini nilai dari 4 cos X-nya tambah 2 cos kuadrat X-nya minus 6 sama dengan 0 ya. Ini bisa kita pindahkan ke depan yang 2 cos kuadrat X ya, tambah 4 cos X minus 6 sama dengan 0. Bisa kita bagi 2 supaya sederhana teman-teman. Jadi cos kuadrat X tambah 2 cos X minus 3 ya sama dengan 0. Nah, ini kalau kita buka ya, kita bisa menentukan nilai masing-masing dari cos X-nya ya. Ini cos X, ini cos X. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya minus 3, dan apabila dijumlahkan dia hasilnya 2. Berarti dia minus 1 tambah 3 ya teman-teman. Minus 1 tambah 3. Nah, dari sini kita peroleh nilai dari cos X ya sama dengan 1. Nah, X yang bernilai 1 hanya ada di sudut 0 derajat atau 360 derajat ya. Nah, sedangkan yang satu lagi di sini kita peroleh cos X sama dengan minus 3. Nah, di sini cos itu trigonometer itu tidak ada nilai yang lebih besar dari 1 ya. Adanya dalam rentang 0 sampai 1, teman-teman. Nah, jadi di sini nilai cos X-nya dia TM ya, teman-teman, tidak memenuhi. Maka HP-nya adalah 0 derajat dan 360 derajat. Oke, mulai dari nomor 16 kita mulai memasuki sudut pertengahan ya. Nah, kalau sudut pertengahan ini lebih sederhana. Jadi dia umumnya adalah setengah dari sudut istimewa trigonometri ya. Misalnya ini 22,5 itu merupakan setengahnya dari 45 derajat, teman-teman. Ya. Nah, untuk rumus sudut sin setengah alfa ini kan dia memenuhi persamaan sin setengah alfa ya. Sin setengah alfa itu rumusnya adalah akar 1 dikurang cos alfa per 2. Nah, di sini kita tinggal submit aja. Nilai dari alfanya adalah 45 derajat ya. Jadi di sini cos 45 dibagi 2 atau sama dengan 1 min setengah akar 2 dibagi 2 atau sama dengan. Nah, ini kita sama-sama yang bagian atas, kita sama-sama buat penyebutnya itu 2. Jadi di sini 2 dikurang akar 2 ya teman-teman. Nah, yang di bawah tetap 2 nilainya. Nah, maka dia bentuknya menjadi lebih sederhana ya. Jadi 2 min akar 2 per 4. Nah, 4-nya ini bisa kita buka jadi setengah akar 2 min akar 2. Ini ya teman-teman. Nah, untuk nomor 17 juga sama. 17 ini kalau kita buat setengah, maka nilainya adalah setengah dari 135 ya. 135 derajat. Nah, untuk rumus cos setengah alfa ya, di mana alfanya adalah 135 derajat, maka rumusnya adalah 1 plus cos theta dibagi 2 ya. Nah, ini sama dengan 1 plus cos 135 dibagi 2 sama dengan 1 plus. Nah, cos 135 itu ada di kuadran 2. Berarti dia nilainya negatif ya. Cos 135 identik sama cos 45, berarti dia nilainya adalah setengah akar 2. Ya, setengah akar 2 dibagi 2. Nah, ini dengan cara yang sama seperti tadi. Kita buat yang di atas adalah penyebutnya itu 2. Maka ini jadi 2 min akar 2 ya per 2 atau akar
2 min akar 2 per 4 atau setengah akar 2 min akar 2. Nah, untuk poin nomor 18, nah di sini diketahui sin X sama dengan 12 per 13, yang ditanya adalah cos setengah dari X ya. Nah, ini bisa kita uraikan dulu. Kita gambar dulu ya untuk yang sin X-nya. Sin X itu kan depan per miring ya. Jadi di sini 12, di sini 13. Nah, dengan Pythagoras berarti di sini kita temukan 5 ya. Ya, di mana nilai cos X berdasarkan gambar maka cosnya adalah 5 per 13. Nah, nilai ini bisa kita gunakan untuk mencari cos setengah X ya. Cos setengah X. Nah, cos setengah X itu kan rumusnya adalah akar 1 tambah cos X per 2 atau sama dengan akar 1 tambah 5 per 13 per 2 ya. Atau ini bisa kita sederhanakannya seperti tadi, penyebutnya kita buat 13 ya, otomatis di sini 13 ditambah 5 ya teman-teman, yang bagian atas. Di sini per 2 atau 13 tambah 5 itu 18 ya, per 26 ya. Ini masih bisa disederhanakan lagi, jadi dibagi 2 ya, berarti jadi 9 per 13 atau 3 per 13 akar 13. Nah, untuk P nomor 19, ini sudah memasuki perkalian sin dan cos ya, perkalian sin dan cos. Nah, untuk di soal, di sini diketahui sin 15 dikali cos 75 ya. Kita misalkan 15 ini sebagai A dan cos 75 ini sebagai B, maka sin A cos B itu memenuhi persamaan setengah dari kurung sin A tambah B tambah sin A min B ya. Ini kita tinggal substitusi aja nilai-nilainya. A tambah B berarti 15 ditambah 75 ya. Nah, yang ini A min B berarti 15 dikurang 75 ya. Nah, ini tinggal kita hitung. 15 ditambah 75 itu nilainya adalah 90 derajat. Dan 15 kurang 75 nilainya adalah sin min 60 ya. Sin min 60. Nah, sin 90 derajat itu 1. Dan sin min 60 itu sama dengan min sin 60 ya teman-teman. Atau dia di kuadran 4 jadi nilai sinnya negatif. Sedangkan sin 60 itu adalah setengah akar 3 berarti negatif setengah akar 3. Nah, atau kalau kita sederhanakan, maka dia jadi setengah min 1 per 4 akar 3 ya. Ini nilainya. Untuk nomor 20, nilai dari sin 10 kali sin 50 kali sin 70. Nah, ini perkalian trigonometri ya. Kita bisa pakai rumus yang sebelah kanan, yang paling bawah. Nah, apabila duanya kita pindahkan ke kanan, dia kan nilai dari sin A sin B-nya sama dengan min setengah ya. Cos A tambah B dikurang cos A min B ya teman-teman. Nah, jadi rumusnya jadi begini dia. Nah, ini bisa kita terapkan ke soal. Di soal itu berarti sama dengan min 1 per 2 ya. Cos A tambah B berarti cos A-nya itu kita anggap yang 10, B-nya itu yang 50, maka cos 10 tambah 50 dikurang cos 10 dikurang 50 ya teman-teman. Nah, untuk yang sin 70-nya kita simpan dulu, nanti untuk kita kerjakan di terakhir. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi cos 60 ya, ini min cos 40 teman-teman. Nah, ini kali sin 70 ya. Nanti cos 60-nya bisa kita rubah jadi setengah ya. Min cos 40-nya tetap biarin aja. Yang sin 70 juga biarin aja ya. Nah, ini bisa kita langsung kalikan ke yang di dalam kurung dengan sin 70 ya. Nanti dia jadi nilainya min 1 per 4 sin 70
ditambah setengah cos 40 sin 70 ya. Nah, untuk yang min 1/4 sin 70 diamin aja. Yang mau kita selesaikan adalah yang ini. Sekarang yang cos A kali sin B, berarti kita pakai rumus yang kedua, teman-teman. Nah, yang ini ya. Dengan catatan nanti setengahnya kita keluarin dulu. Dan yang 2 di rumus kita pindahkan ke kanan, nanti jadi setengah juga ya, dikurung. Rumusnya adalah sin A tambah B, berarti sin 40, sekarang A-nya 40, B-nya 70 ya. Jadi sin 40 ditambah 70 dikurang sin 40 dikurang 70. Nah, nih teman-teman. Ya. Nanti bisa kita sederhanakan lagi. Ini min 1/4 sin 70 biarin aja ya. Terus yang setengah sama setengah bisa kita gabung ya, nanti jadi 1/4. Nah, yang di dalam kurung itu kan dia nilainya jadi 40 tambah 70 jadi 110 ya. Jadi 110. Nah, yang ini jadi min sin min 30 ya, teman-teman. Nah, ini yang min 1/4 juga kita biarin aja. Nah, yang sin 110 itu masih bisa kita buka. Nanti jadi sin 180 kurang 70 ya. Terus yang min sin min 30 ini nanti jadi plus dia. Karena sin min 30 sama dengan min sin 30 ya. Jadi ini sama aja. Nah, nanti bentuknya menjadi lebih sederhana, teman-teman. Nah, yang ini 1/4 dikali sin 180 kurang 70. Berarti dia masuk kuadran 2, nilainya masih positif sinnya. Ini bisa kita tulis jadi sin 70 aja. Ditambah sin 30 ini setengah ya, teman-teman. Ditambah setengah dia. Nah, nanti nilainya jadi min 1/4 sin 70 ditambah 1/4 sin 70 ditambah 1/8. Nah, ternyata min 1/4 sin 70 dengan plus 1/4 sin 70 nilainya jadi 0 ya. Jadi dia 0 tambah 1/8 atau hasil akhirnya adalah 1/8. Oke. Oke, untuk nomor 21, himpunan penyelesaian sin 2x tambah 120 kali sin 2x min 120 sama 1/4 ya. Untuk x-nya di kuadran 1 dan 2 ya. Nah, yang 2x tambah 120 ini kita bisa misalkan A, yang ini kita bisa misalkan B. Nah, ini memenuhi rumus trigonometri yang sin A kali sin B, teman-teman. Sin A kali sin B berarti yang rumus paling bawah ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nanti nilainya jadi sama dengan min 1/2 kurung cos A tambah B. Ya, cos A tambah B. Nah, A-nya itu adalah 2x tambah 120 ditambah 2x min 120 ya, teman-teman ya. Nah, terus dikurang cos A min B. Cos A min B berarti 2x tambah 120 dikurang 2x min 120. Nah, nih ya. Ini nanti nilainya 1/4 ya. Sama dengan 1/4. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi min 1/2 kurung itu jadi berapa itu? Cos yang 2x tambah 2x nanti nilainya jadi 4x. Ya, nanti yang 120 kurang 120 jadi dia jadi 0, teman-teman. Nah, ini kita simpan. Terus yang ini min cos 2x kurang 2x 0, 120 tambah 120 jadi 240 ya, teman-teman. Ini jadi 240. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 1/4. Ini jadi min setengah. Ini jadi cos 4x min cos 240 itu masuk ke kuadran 3 yang setara sama cos 60 ya, tapi dia nilainya negatif. Jadi ini nanti jadi plus. Jadi nilainya setengah yang ini, teman-teman. Nah, nilainya setengah. Untuk yang ini 1/4 sama min setengah mungkin bisa kita gabung ya. Nanti dia jadi min setengah ya, teman-teman. Nah, jadi min setengah. Jadi cos 4x tambah setengah. Nah, kemudian yang setengah lagi bisa kita pindahkan ke kiri ya. Jadi nanti jadi min setengah kurang setengah nilainya jadi
min 1 ya, ini jadi min 1 sama dengan cos 4x. Cos yang nilainya min 1 hanya ada di 180 derajat ya teman-teman. Nah ini bisa kita submit 180 derajat ya, nanti plus minus K kali 360 ya. Nah ini X-nya bisa kita bagi, nanti 4-nya pindah ke kanan, jadi 180 bagi 4 adalah 45 derajat. Dan ini 360 bagi 4 dia K kali 90 ya, K kali 90. Ketika kita masukkan nilai K-nya 0, maka kita akan memperoleh X-nya adalah 45 derajat. Ketika kita masukin K-nya 1, kita memperoleh X-nya adalah 135 derajat. Ketika kita masukkan K-nya 2, dia nilainya adalah 225 ya, 225 derajat. Nah, 225 derajat, X-nya sudah melampaui kuadran 2, jadi dia nilainya TM. Jadi hanya yang memenuhi hanya yang 45 derajat dan 135 derajat ya teman-teman. Nah, berarti dapat kita simpulkan nilai HP-nya yang kita peroleh adalah 45 derajat dan 135 derajat. Kemudian untuk nomor 22, nah di sini ditanya nilai dari cos 75 tambah sin 75 ya. Nah, di sini karena nilai sudutnya sama, sebisa mungkin kita bedakan supaya kita bisa menentukan nilai alfa dan betanya ya. Jadi cos 75 tambah sin 75 itu bisa kita rubah jadi cos 75 ditambah sin 90 kurang 15 ya. 90 kurang 15 itu kan dia sama aja seperti 75 ya teman-teman. Nah ini nanti yang cos 75 kita biarkan saja. Nanti yang sin 90 min 15 itu sama aja nilainya seperti cos 15 ya teman-teman. Sama seperti cos 15. Nah dari sini kita dapat memperoleh cos alfa tambah cos beta. Alfanya 75, betanya 15 ya, berarti kita pakai rumus yang cos A tambah cos B. Cos A tambah cos B itu rumus yang ketiga teman-teman. Yang ketiga ya. Nah ini bisa kita langsung substitusi aja rumusnya ke sini. Jadi 2 cos A tambah B bagi 2. Berarti 75 tambah 15 dibagi 2. Dikali cos A kurang B bagi 2. Berarti 75 dikurang 15 dibagi 2. Nah ini nanti kita akan memperoleh nilai cosnya. 75 tambah 15 itu 90, bagi 2 itu 45 ya. Nah untuk yang sisi kanan, 75 kurang 15 adalah 60, 60 bagi 2 itu 30 ya teman-teman. Nah maka kita memperoleh nilai yang lebih sederhana ya. Jadi 2 cos 45, cos 45 itu setengah akar 2, dikali cos 30 itu setengah akar 3 ya. Atau nanti yang dua ini dicoret, jadi sisa setengah akar 6 ya teman-teman. Nah kita peroleh setengah akar 6. Nah untuk yang nomor 23, di sini bagian atas ya, bisa kita rubah jadi sin A tambah sin B, berarti sin A tambah sin B berarti rumus yang pertama. Terus yang bagian bawah menjadi cos A tambah cos B, berarti rumus yang ketiga. Yuk kita langsung sederhanakan aja teman-teman. Sin A tambah sin B, di mana A-nya 100, B-nya 20, maka rumusnya menjadi 2 sin ya. A tambah B bagi 2, berarti 100 tambah 20 bagi 2. Ini sama cos A min B bagi 2, berarti 100 min 20 bagi 2. Nah, yang bawah cos A tambah cos B, berarti jadi 2 cos. A tambah B bagi 2, berarti 250 tambah 190 bagi 2. Dan cos A min B bagi 2, berarti 250 dikurang 190 bagi 2 ya. Nah ini nilainya bisa kita sederhanakan, jadi yang atas adalah 100 tambah 20, 120 bagi 2, 60. Nah, yang ini jadi cos 100 kurang 20, 80, 80 bagi 2, 40. Nah ini jadi 40 per 2 cos. 250 tambah 190 bagi 2 teman-teman. Berarti itu sekitar 220 ya. Nah yang ini 250 kurang 190 bagi 2, berarti nilainya cos 30 ya teman-teman. Nah ini bisa kita sederhanakan lagi.
sin 60 itu kan nilainya setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 ya. Nah, yang cos 40 kita biarkan saja. Dan yang bawahnya yang 2 cos 220 itu sama aja seperti 2 cos 40 ya teman-teman. Tapi di sini ada negatif, hati-hati ya. Di sini ada negatif karena cos 220 itu masuk kuadran 3 dan kuadran 3 nilai cos itu adalah negatif ya. Nah, ini dikali cos 30, cos 30 itu adalah setengah akar 3, maka nilainya bisa kita sederhanakan jadi setengah akar 3 kita coret, 22 kita coret, cos 40 kita coret, nanti nilainya tersisa minus 1 ya teman-teman. Nah, untuk yang poin nomor 24 juga sama. Di sini sin 50 kurang sin 70 tambah sin 10 ya. Coba kita kerjakan satu-satu dimulai dari sin 50 kurang sin 70. Kita pakai rumus yang kedua ya, yang sebelah kanan. Jadi rumusnya langsung kita submit aja. Jadi 2 cos A tambah B bagi 2 berarti ininya A ininya B. 50 tambah 70 bagi 2 dikali sin A min B bagi 2. Berarti 50 dikurang 70 bagi 2. Nah, ini nanti nilai semua ini yang akan kita tambah dengan sin 10 ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Jadi, nilainya adalah 2 cos 50 tambah 70, 120. 120 bagi 2 itu 60 ya. Jadi cos 60 dikali sin 50 kurang 70 itu min 20. Min 20 bagi 2 itu min 10 ya teman-teman. Jadi min 10 ya, nanti ditambah sama sin 10. Nah, 2 cos 60 berarti 2 cos 60 itu setengah ya, kali sin min 10 berarti itu sama aja ada minnya ya. Minnya kita pindahkan ke depan 2, nanti tersisa jadi sin 10 dengan ditambah sin 10 ya teman-teman. Atau ini jadi min sin 10 ditambah sin 10 berarti nilainya tersisa 0 ya. Berarti jawabannya adalah 0. Untuk yang nomor 25, diketahui cos 20 min cos 100 sama dengan A. Nah, ini bisa kita gunakan rumus yang sebelah kanan, cos A min cos B ya, berarti rumus yang paling bawah, teman-teman. Itu langsung kita substitusi saja. Jadi, sama dengan cos A min cos B itu jadi min 2 sin, ya, A tambah B bagi 2. A tambah B berarti A-nya 20, B-nya 100. Jadi 20 tambah 100 bagi 2. Dikali sin A min B bagi 2 berarti 20 dikurang 100 bagi 2. Nah, ini nilainya adalah sama dengan A ya. A-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi dia min 2 sin. Ini kita sederhanakan jadi 20 tambah 100, 120 bagi 2, 60. Berarti ini sin 60. Dikali sin 20 kurang 100 itu min 80 bagi 2 berarti min 40 ya. Min 40. Ini sama dengan A. Nah, nanti nilainya bisa kita sederhanakan lagi nih. Sin 60 itu kan setengah akar 3 ya teman-teman. Dan sin min 40 itu sama aja seperti min sin 40. Jadi ini bisa kita tulis saja sin 40. Cuma di sini nanti minnya jadi plus ya. Yang sebelah kiri ini nanti minnya jadi plus. Nah, maka kita akan peroleh nilai A sama dengan akar 3 sin 40 ya teman-teman. Akar 3 sin 40. Atau sin 40 sama dengan A per akar 3. Jadi sin 40 sama dengan A per akar 3. Kalau kita buat ke dalam bentuk segitiga, maka segitiganya akan seperti ini. Ini 90 derajat. Di sini sudutnya berarti 40 derajat ya. Terus ini tuh depan per miring ya, depannya A, miringnya adalah akar 3, otomatis dengan Pythagoras kita dapat di sini nilainya adalah 3 min A kuadrat ya teman-teman, 3 min A kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai dari sin 80 dan cos 80. Untuk mencari sin 80, ya, maka di sini kita tulis sin 80 itu kan bisa kita pecah menjadi sin 2 dikali 40 ya, atau sin 2 alfa ya. Nanti nilainya jadi 2 sin alfa cos alfa. Nah, 2 sin alfa cos alfa. Berarti ini 2 sin 40 cos 40. Nah, sin 40-nya kita lihat dari sini teman-teman. Sin 40-nya depan per miring atau A per akar 3 ya.
Untuk yang cos 40 berarti yang akar 3 min A kuadrat per akar 3 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nanti jadi 2A per 3 akar 3 min A kuadrat. 3 min A kuadrat. Nah, ini nilai dari sin 80-nya, teman-teman. Kita udah memperoleh 1. Kemudian untuk yang cos 80 juga sama. Kita pakai yang cos 2 alfa ya. Cos 2 kali 40 atau kita pakai yang 2 cos kuadrat alfa min 1. Ya, jadi 2 cos kuadrat 40 minus 1 ya. Ini 2. Cos 40-nya berarti dia akar 3 min A kuadrat per akar 3, ini jangan lupa dikuadratin, minus 1, maka kita sederhanakan nilainya jadi 2 kurung 3 min A kuadrat per 3 ya, minus 1 ya. Kita sumit aja ke dalam, teman-teman. Jadi 2 kali 3, 6, min 2A kuadrat per 3 minus 1 ya. Ini kita lanjutkan ke sebelah kanan. Di cos 80-nya sama dengan, nah ini bisa kita samakan pecahannya ya, jadi per 3. Nanti jadi 6 min 2A kuadrat minus 3 ya teman-teman. Atau nilainya setara dengan 6 kurang 3, 3 kurang 2A kuadrat per 3. Nah, ini nilai dari yang cos 80 derajat ya. Kemudian untuk yang nomor 26, diketahui A tambah B-nya 60, A min B-nya 120, ditanya adalah nilai dari sin A min sin B. Berarti kita pakai rumus yang kedua, teman-teman. Ini bisa kita langsung submit aja. Sin A min sin B ya, rumusnya jadi 2 cos. A tambah B bagi 2, berarti A tambah B itu 60. Dibagi 2 ya nanti ya. Terus sin A min B bagi 2, berarti 120 dibagi 2. Maka nilainya jadi 2 cos 30 dikali sin 60 ya. 2 cos 30 itu setengah akar 3 ya teman-teman. Sedangkan sin 60 itu juga setengah akar 3. Nah, maka kita bisa sederhanakan jadi setengah kali 3 ya. Nah, atau 3 per 2. Nah, nilainya berarti 3 per 2 ya teman-teman. Kemudian untuk nomor 27, di sini diketahui cos P tambah Pi per 3 min cos P min Pi per 3, berarti ini kita bisa misalkan A, ya ini bisa kita misalkan B. Dia memenuhi rumus yang cos A min cos B, berarti yang paling bawah ya teman-teman. Ini bisa kita langsung kerjakan saja. Nah, rumusnya menjadi min 2 sin A tambah B bagi 2, berarti P tambah Pi per 3, ya, ditambah P dikurang Pi per 3 dibagi 2 ya nanti ya. Nah, kemudian yang sebelah kanannya sin A min B, berarti nanti P tambah Pi per 3 dikurang P dikurang Pi per 3. Nah, ini nanti nilainya dibagi 2 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan teman-teman. Jadi min 2 sin ya. P tambah P nanti nilainya jadi 2P ya. Pi per 3 kurang Pi per 3 jadi 0. Ini jadi seperti ini ya. Kemudian yang ini P kurang P 0, Pi per 3 tambah Pi per 3 jadi 2 Pi per 3 ya. Nih, yang atas jadi 2 Pi per 3, tapi masih ada per 2 nanti. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi P, sin P, ini sin Pi per 3 ya teman-teman. Ini jadi sin Pi per 3, maka ini nilainya adalah min 2 sin P. Sin Pi per 3 itu sama kayak sin 60. Sin 60 itu berarti setengah akar 3 ya teman-teman. Atau dia min akar 3 sin P. Nah, nilai ini sama dengan setengah akar 3 ya. Nih, yang di sebelah kiri ini sama dengan setengah akar 3 ya teman-teman. Jadi ini bisa kita sederhanakan. Nilainya jadi sin P adalah min setengah ya. Sin P adalah min setengah. Nah, nilai sin yang bernilai min setengah, itu min itu ada di kuadran 3 dan 4 ya. Setengah itu identik sama 30 derajat. Berarti nilai P adalah 210 derajat dan 330 derajat ya. Nah, ini ada 2. Jadi ada 2 nilai P ya. Untuk soal nomor 28,
bentuk akar 3 cos X min sin X dapat diubah ke bentuk R cos X plus alfa ya. Oke. Nah, di sini akar 3 cos X min sin X itu memenuhi persamaan A cos X plus B sin X ya, di mana dalam soal itu akar 3 cos X min sin X ya. Nah, ini bentuknya identik. Jadi A-nya itu adalah akar 3 dan B-nya itu adalah minus 1, maka kita bisa peroleh nilai R. R itu adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Jadi A kuadratnya tadi adalah akar 3, B-nya minus 1 ya, minus 1 kuadrat. Nah, nanti akar 3 kuadrat itu jadi 3, minus 1 kuadrat itu jadi 1, maka 3 tambah 1, 4. Akar 4 itu 2 ya teman-teman. Nah, 2. Kemudian untuk nilai alfa, alfa itu kan rumusnya arkustan ya, arkustan dari B per A. Atau kita tinggal substitusi nilai B dan A. B-nya adalah minus 1, A-nya adalah akar 3 ya. Nah, arkustan dari minus 1 per akar 3 itu kan ada di kuadran 2 dan 4 ya, karena tanya bernilai negatif. Dan 1 per akar 3 itu identik dengan 30, maka jawabannya ada 2 nih alfanya nih, yaitu 150 derajat atau 330 derajat ya teman-teman. Maka bisa kita simpulkan nilai R adalah 2 dan alfanya adalah 150 derajat atau 330 derajat. Kemudian nomor 29, di sini ditanya berapa nilai minimum dari 10 per sin X tambah cos X plus 3. Oke, sin X plus cos X itu perlu kita rubah dulu ke dalam bentuk R cos ya, di mana kalau kita susun itu jadi cos X ditambah sin X ya, A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 1. Maka nilai R dapat kita tentukan, yaitu dengan rumus akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya, tinggal kita substitusi teman-teman. A-nya 1 dan B-nya juga 1, maka ini R-nya bernilai akar 2 ya. Nah, untuk alfanya tidak perlu kita cari, nanti kan dia bentuknya sudah R cos X min alfa ya. Nah, di mana R-nya tadi akar 2, di sini cos ya, cos titik 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 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nilai minimum maka penyebutnya ini harus sebesar mungkin ya, harus maksimal. Nah, cos itu jika kita buka dia bisa bernilai 1 atau bernilai 0, bisa juga minus 1 teman-teman. Nah, karena kita tujuannya mencari nilai penyebut yang maksimum, berarti yang identik adalah nanti akar 2 cosnya kita ganti dengan 1 ya. Akar 2 cosnya kita ganti dengan 1, maka nilainya adalah akar 2. Nah, ini untuk yang pengganti nilai dari sin X plus cos X. Ya, persamaannya kita tulis ulang. Tadi kan di soal adalah 10 per sin X plus cos X plus 3 ya. Nah, ini kita ganti sin X plus cos X-nya jadi akar 2 teman-teman. Akar 2 ya. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara merasionalkan ya, mengalihkannya dengan sekawan yang angka yang di bawah ya. Dengan akar 2 min 3 ya. Nah, nanti yang bagian atas tinggal kita kali pelangi aja teman-teman. Jadi 10 akar 2 min 30 dan yang bawah nilainya menjadi 2 min 9 ya. Karena dia memenuhi A kuadrat min B kuadrat atau A plus B A min B ya. Nah, ini kita sederhanakan lagi jadi 10 akar 2 minus 30 per minus 7. Nah, ini hasil akhirnya ya. Untuk soal nomor 30, diketahui fungsi Gx akar 3 sin X min cos X plus C, di mana C-nya adalah suatu konstanta. Nah, jika nilai minimumnya adalah 3, berapa nilai maksimumnya? Oke, pertama kita buka dulu di bagian akar 3 sin X min cos X ya. Itu kan kalau kita susun dia bentuknya jadi seperti ini ya. Min cos X tambah akar 3 sin X, di mana memenuhi persamaan A cos X ditambah B sin X ya teman-teman. A-nya kita peroleh minus 1 dan B-nya kita peroleh akar 3.
maka R-nya dapat ditentukan. Rumusnya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini tinggal kita substitusi aja teman-teman nilainya ya. Nanti ini jadi akar 1 tambah 3 atau akar 4 atau sama dengan 2 ya. Maka penggantinya R cos X min alfanya ya. Dia menjadi R-nya 2. Nah, cos-nya ini karena dia diminta nilai minimum, berarti kita pakai cos-nya yang nilainya seminimum mungkin ya. Ini 1, 0, min 1. Yang paling minimum adalah yang minus 1 ya. Maka kita rubah persamaannya jadi 2 cos menjadi 2 kali minus 1 atau minus 2 ya. Nah, kita dapat R cos X min alfanya minus 2. Kita substitusi teman-teman. Ya, kita substitusi. Tadi persamaannya adalah Gx sama dengan akar 3 sin X min cos X plus C ya. Dimana Gx-nya minimumnya adalah 3 dan akar 3 sin X min cos X ini kan sudah kita ganti dengan nilai yang minimum ya. Tadi minus 2, di sini plus C berarti. Nah, nilai C-nya adalah 5 ya. Kita dapat nilai C-nya 5. Maka persamaan Gx-nya sudah kita dapatkan yang sempurnanya ya. Jadi Gx-nya dengan nilai C-nya, maka akar 3 sin X min cos X plus C. C-nya tadi 5 ya, plus 5. Nah, yang ditanya akhirnya adalah nilai maksimumnya teman-teman. Nah, persamaan akar 3 sin X min cos X yang tadi, ya kita bisa pakai nilai yang cos-nya bernilai maksimum. Maksimum itu ada di 1 ya, berarti nanti 2 dikali 1 ya. Nilai cos-nya yang baru ini kan kalau yang min 2 itu kan minimum ya, minimum. Nah, kalau yang terbaru 2 dikali maksimumnya 1, ini sama dengan 2 penggantinya ya. Pengganti R cos-nya ini bernilai maksimum. Nah, maksimum. Nah, kemudian nilai yang maksimum ini kita ganti ke persamaan bawah ya. Jadi akar 3 sin X min cos X kita ganti dengan 2 ditambah 5, maka fungsi Gx akan bernilai maksimum di 7 ya. Di angka 7. Nah,